Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Mas Di. Semangat Min, kalau boleh tahu berapa episode lagi tamat? Ini aja kayaknya belum ada 20% dari chapternya ya teman-teman. Jadi mungkin masih ada 100-an lebih untuk sampai tamatnya. Thank you banget ya buat Mas Di. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Makasih sudah support Mimin. Yuk kita langsung pada videonya. Kota Huyang, Menara Bunga Impian. Lo Feng dikenal sebagai Tuan Lauhe tiba di Menara Bunga Impian bersama dua pelayannya, yaitu Morosa dan Moyu Qingyan. Saat langkah mereka menapaki lantai menara, suasana seketika bergemuruh. Itu Tuan Lauhe. Dia datang. Seluruh perhatian dari pelindung hingga anggota internal menara langsung tertuju padanya. 5 era telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang dunia, di mana ia membuktikan diri sebagai yang tak tertandingi di bawah alam kekacauan primal. Bahkan 3 tokoh legendaris dari kerajaan Xi, yaitu Shui Yun, Yu Tianshu, dan Yu Tianyi, telah gugur di tangannya. Master Menara Bunga Impian menyambut dengan penuh penghormatan, didampingi oleh musisi muda berbakat, yaitu Araya. Menara Bunga Mimpi menyambut kedatangan Tuan Lauhe, sapa sang master dengan senyum hangat. Apakah seperti biasa di tempat yang sama? Lo Feng mengangguk ringan. Ya, tempat yang biasanya. Silahkan, ucap sang master, lalu memimpin mereka menuju Orchid Star Hall, aula khusus yang disediakan hanya untuk Lo Feng. Tamu lain tak diizinkan masuk. Sejak keberangkatan Jagal Hitam dan murid-muridnya mengikuti Putri Agung Yusui Tianyu ke ibu kota kerajaan, Lo Feng hampir selalu mengunjungi Menara Bunga Impian saat ingin menikmati makanan dan ketenangan. Sang master menara menuangkan anggur secara pribadi. Kamu memanjakan diriku, Master Menara, kata Lo Feng dengan senyum tipis. Apakah kamu sempat membuat karya baru belakangan ini? Mengetahui Tuan menyukai musik, aku telah menciptakan lebih dari selusin karya baru, jawab sang master. Kalau begitu, aku harus mendengarkannya nanti. Bagi Lo Feng, sikap sopannya tak semata basa-basi. Selain karena hubungan sahabatnya Sang Tianyang dengan Master Menara, hanya musik dari sang master yang mampu menyentuh jiwa dan menenangkan kehendak spiritualnya di tingkat Raja Dewa, terutama saat ia menggunakan teknik pemurnian 7 emosi hati. Sang master memberi isyarat pada Araya. Araya, mulailah pertunjukanmu. Musisi muda itu tampil dengan penuh konsentrasi. Ilusi yang ia ciptakan semakin halus dari sebelumnya. Tetapi untuk seseorang seperti Lo Feng, ilusi tersebut hanya menjadi hiburan ringan saat menyantap sebuah hidangan. Setelah selesai, Lo Feng memberi pujian. Araya, teknikmu makin matang. Terima kasih Tuan Lauhe. Araya membungkuk sopan, namun di dalam hatinya ada luka kecil. Ia berharap suatu hari Lo Feng akan terserap sepenuhnya dalam ilusi musiknya hingga meneteskan air mata. Tapi kini hanya senyum tipis yang ia dapatkan. Ia pun mundur pelan. Kini giliran sang master memainkan musiknya. Kelopak bunga berputar di sekeliling, disertai serpihan salju alami. Musik mengalun, bukan dari alat tetapi dari alam itu sendiri. Ilusi yang ia ciptakan jauh lebih mendalam karena kekuatan dewa sejati abadi, dan hanya dengan teknik pemurnian hati milik Lo Feng, pesona sejati musik itu dapat dirasakan. Lo Feng memejamkan mata, emosinya hanyut. Morosa yang duduk tak jauh sambil mengunyah makanan bergumam. Cuma musik dan Tuan begitu menikmati, itu luar biasa. Setelah lebih dari selusin karya dimainkan, Lo Feng membuka mata perlahan.
Luar biasa, karya-karya barumu sungguh memikat. Terima kasih atas pujiannya, sang master tampak agak gugup. Dulu, setelah kematian sang Tianyang dan Sueyun, Lofeng mulai menunjukkan minat terhadap musiknya. Tapi benarkah ia menyukainya? Ataukah ia hanya berpura-pura sebagaimana yang dilakukan sahabatnya sang Tianyang? Mungkin ia datang ke sini hanya karena kenangan akan sang Tianyang, pikir sang master ragu. Meski begitu, ia bersyukur. Ia tahu selama dunia percaya bahwa Lofeng menghargai musiknya, itu sudah lebih dari cukup. Di sisi lain, Lofeng memang merasakan manfaatnya. Setiap kali merenungkan diagram binatang bencana 3000 kekosongan, kehendakku terkuras habis. Tapi musik ini, dengan teknik pemurnian emosi, membersihkan jiwaku. Aku benar-benar rileks. Ia telah menguasai sepenuhnya diagram tersebut. Tapi setiap kali merenungkannya kembali, selalu ada pencerahan baru. Selama 5 era terakhir, Lofeng berkembang pesat, terbantu oleh dao besar asal kehidupan dan berbagai pengalaman di lapisan kekacauan primal. Ia bahkan telah menangkap lebih dari selusin makhluk yang menguasai hukum kekacauan primal, seperti makhluk cahaya perak sebelumnya. Tanpa semua kesempatan luar biasa ini, bahkan 500 era kultivasi pun tidak akan bisa menyamainya. Namun satu hal masih menjadi ganjalan. Aku masih belum memahami hukum kekacauan primal, gumamnya dalam hati. Di tengah kesibukan siang, sebuah kapal terbang raksasa meluncur di angkasa. Di dalamnya berdiri 19 sosok, dipimpin oleh pria bermata 3 dengan jubah abu-abu. Ia memandang Kota Huyang dengan senyum puas. Inilah Kota Huyang, tempat fondasi sekte bayangan hati kita akan ditegakkan selama ribuan era ke depan. Sekte kita akhirnya akan berakar, seru para tetua lainnya dengan semangat membuncah. Mereka adalah 18 tetua sekte bayangan hati, orang-orang kuat yang dulunya tersebar dan tercerai-berai setelah kejatuhan sekte. Kini mereka bersatu kembali atas panggilan dua penguasa kekacauan primal misterius yang berada di balik layar. Tak satu pun dari seluruh prefektur Jiujiang yang bisa menghentikan kita, ucap pria bermata 3 percaya diri. Bahkan jika Marquis Jiujiang muncul, Marquis Liyuin akan turun tangan. Hanya Lohoi yang mungkin jadi masalah, kata salah satu tetua. Tapi jika penatua Heart Eye turun tangan, bahkan dia bisa dihadapi. Sosok buta bernama Heart Eye hanya tersenyum samar. Aku ingin melihat sendiri apakah reputasi Lohoi pantas. Tiba-tiba, kapal terbang utama membesar drastis. Dalam sekejap, ribuan kapal terbang raksasa lainnya muncul mengelilingi Kota Huyang, memadati langit seperti pasukan dewa. 139 harta karun legion super besar melayang di udara, masing-masing dipimpin oleh para dewa sejati abadi dan dikelilingi puluhan ribu pasukan. Garda Huyang yang melihatnya dari kejauhan tampak pucat. Tuan, itu 139 harta karun legion besar. Siapa mereka? Lalu, dari salah satu harta karun muncul seorang tetua sekte bayangan hati, menyuarakan niat mereka dengan suara menggelegar. Kota Huyang, mulai hari ini, kalian berada di bawah naungan sekte bayangan hati. Tunduklah atau binasa. Komandan utama, seorang dewa sejati abadi dari Kota Huyang, berdiri dari barisan depan. Namun meski kekuatannya luar biasa, wajahnya tak mampu menyembunyikan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ini tidak mungkin. Mereka benar-benar datang dengan semua kekuatan itu, gumam sang komandan, matanya membelalak. Tiba-tiba, salah satu dari 139 harta rahasia mekanik, sebuah struktur berbentuk tanaman raksasa yang mengambang di udara, mengeluarkan suara tawa menggelegar. Suara itu bergemuruh seperti badai. Gelombang suaranya menyapu daratan dan menerbangkan para penjaga hingga terlempar puluhan meter. Bahkan sang komandan utama ikut terpental, tak peduli bahwa ia kehilangan muka di depan pasukannya. Ia bangkit dengan wajah serius, menyadari satu hal yang pasti. Mereka tidak datang untuk bersahabat. Sekte bayangan hati datang untuk merebut. Ia menoleh pada pengawalnya.
Dengan kekuatan seperti ini, bahkan 10 legion besar kota Huyang tak akan mampu melawan. Ia menggertakkan gigi. Kalau mereka berani datang dengan kekuatan seperti ini, bahkan tanpa takut pada ancaman Marquis Xiujiang, maka kemungkinan besar ini adalah perintah dari kerajaan Xi sendiri. Di sisi lain, di kediaman besar pemilik kota Huyang, suasana tak kalah mencekam. 5 keluarga besar yang selama ini menjadi penyangga kekuatan internal kota telah berkumpul dalam ruang pemantauan rahasia, menatap layar-layar besar yang memperlihatkan pemandangan udara luar kota. Ini gawat, itu adalah sekte bayangan hati. Mereka bukan datang untuk berdagang atau berdiplomasi. Ini sebuah invasi. Kepanikan merambat seperti racun. Seorang pria tua berambut putih, salah satu kepala keluarga, berkata dengan nada getir, "Kita semua tahu siapa mereka. Sekte bayangan hati pernah menyinggung Marquis Qiu Yuan. Mereka membayar mahal untuk itu. Satu alam kekacauan primal mereka tewas dalam satu malam. 2 lainnya melarikan diri seperti tikus." Panglima Moli Xiao yang berdiri di samping penguasa kota mengangguk setuju. Sejak itu mereka hancur, terpecah belah dan terusir dari tanah asal. Tapi sekarang mereka kembali di bawah perlindungan Marquis Liu Yin. Nama itu membuat ruangan seketika sunyi. Marquis Liu Yin, salah satu penguasa kekacauan terkuat dari kerajaan Xi. Jalannya dibentuk dari darah dan kehancuran. Penguasa kota menunduk dalam-dalam. Jika benar dia yang mendukung mereka, maka ini lebih dari sekedar serangan. Ini adalah sinyal perang. Seseorang pembawa pesan masuk dengan tergesa-gesa. "Tuan, pesan telah sampai kepada Marquis Xiujiang." Apa jawabannya? Ia memerintahkan kita untuk bertahan dan mempertahankan rumah penguasa kota dengan segala cara. Semua kepala keluarga bertukar pandang. Mereka tahu harapan satu-satunya mereka hanyalah rumah penguasa kota, inti dari seluruh sistem pertahanan kota Huyang, sebuah bangunan mekanik kolosal yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Evakuasi semua anggota inti dari 5 keluarga besar ke dalam rumah penguasa kota. Kita akan bertahan setidaknya untuk sementara waktu. Di langit, 2 sosok melesat dari kota. Mereka adalah penguasa kota Huyang dan Panglima Moli Xiao, menyongsong kedatangan musuh dengan aura kuat menyelubungi tubuh mereka. Mereka berdiri di hadapan ribuan kapal terbang dan harta rahasia mekanik raksasa. Sejenak, seluruh dunia terasa sunyi. Sorotan tajam ribuan pasang mata dewa tertuju pada 2 tokoh itu. Bahkan dalam keterpurukan, mereka masih memiliki kekuatan sebesar ini. Bisik penguasa kota, sekte yang didirikan oleh Raja Dewa, mereka tidak bisa diremehkan. Dari salah satu kapal terbang, sosok aneh muncul. Seorang pria bermata 3 berpakaian hitam megah terbang dengan sikap santai ke hadapan mereka. Feng Yuqi dari sekte bayangan hati memberi salam pada penguasa kota Huyang dan Panglima Moli Xiao. Ucapnya dengan senyum tipis. "Jika kau pemimpinnya," desis penguasa kota Huyang, "dengan kekuatan semegah ini, apa sebenarnya tujuan kalian datang ke kota Huyang?" Feng Yuqi tersenyum tipis lalu mendesah pelan. Sekte bayangan hati kami yang sedang dalam masa sulit telah menjelajahi banyak wilayah, tapi sayangnya kami sulit menemukan tempat untuk menetap. Kami datang ke sini hanya untuk mencari tempat bernaung sementara." Ucapan itu terdengar damai, bahkan menyedihkan, tapi kenyataan bahwa ia mengucapkannya dari balik barisan ribuan kapal perang dan mesin pembunuh mekanik menjadikannya seperti ironi yang pahit. Panglima Moli Xiao tidak tersenyum. "Jika hanya ingin menetap, tak perlu membawa seluruh pasukan perangmu." "Jangan salah paham," kata Feng Yuqi masih tersenyum. "Murid-murid kami, mereka sulit diatur, tapi aku akan mencoba mengendalikan mereka sebisa mungkin. Maaf jika merepotkan." Ia membungkuk sedikit lalu berbalik. "Kalau begitu aku pamit. Masih banyak pengaturan yang perlu diurus. Mengatur ribuan murid bukan hal mudah, kalian pasti tahu." Di dalam perahu terbang, pria bermata 3 dengan ekspresi acuh tak acuh mengirimkan perintah telepati.
Lanjutkan rencananya. Ribuan kapal terbang besar dan sejumlah harta mekanik super besar bergerak sekaligus. Kekuatannya mengerikan. Pemimpin sekte, sejak awal aku sudah merasa bahwa kita harus menyerang rumah pemilik kota dengan kekuatan guntur. Seorang tetua berkomunikasi melalui telepati. Masing-masing dari 18 tetua sudah mengendalikan harta mekanik legion yang sangat besar. Sebuah kota besar telah dibangun selama bertahun-tahun. Bagian paling sentralnya adalah rumah besar pemilik kota. Tidak mudah untuk menaklukkannya, kata pria bermata tiga itu. Lawan kita dalam pertempuran besar ini bukanlah lebih dari 100 dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar penguasa kota saat ini, melainkan pasukan besar di bawah pimpinan Marquis Xiu Jiang. Apa yang dikatakan pemimpin sekte bijaksana, tetua lainnya setuju. Kita harus mempertahankan pasukan yang cukup kuat. Semakin kuat pasukan kita, semakin besar pula ketergantungan Marquis Liu Yin pada kita. Dan jika kita melemah secara signifikan dalam pertempuran melawan pasukan besar Marquis Xiu Jiang, posisi kita di bawah Marquis Liu Yin juga akan melemah. Pria bermata tiga itu melanjutkan, pasukan terkuat di prefektur Jiujiang bukan di kota Huyang, melainkan di kota Jiujiang. Lagi pula, Marquis Jiujiang mungkin juga memanggil beberapa dewa sejati abadi yang kuat dari wilayah lain di kerajaan Yu. Oleh karena itu, kita harus bertindak lebih hati-hati. Pemimpin sekte, sebuah suara dingin terdengar. Perang terkadang membutuhkan serangan yang dahsyat yang menimbulkan rasa takut. Pencegahan yang memadai diperlukan untuk membuat pasukan di bawah Marquis Xiu Jiang benar-benar menjadi waspada. Anda mungkin tidak ingin para pengikut sekte menderita terlalu banyak korban, tetapi dalam memperjuangkan fondasi sekte kita tidak boleh bersikap lemah lembut dan tidak bertangan besi. Sekte bayangan hati kita telah mencapai tahap ini. Kita harus berhati-hati dan bersatu di setiap langkah. Pria bermata tiga itu mengungkapkan sakit kepalanya atas tetua terkuat yang tidak sependapat dengan dirinya. Saya hanya berbicara secara pribadi kepada pemimpin sekte, kata penatua Heart Eye yang jelas tidak setuju dengan pemimpin sekte. Mengingat temperamennya, dia akan menghancurkan rumah pemilik kota pada kesempatan pertama dan bersedia menanggung beberapa korban untuk menduduki kota Huyang terlebih dahulu. Jika Marquis Xiu Jiang berani mengirim pasukan besar, maka bantailah sampai Marquis Xiu Jiang ragu. Sementara itu, Lo Feng yang berada di Menara Bunga Impian mendapatkan pesan terus-menerus. Lo Feng tercengang mendengar ini dan segera memanggil pelayannya di dekatnya. Lusa, ayo kita keluar dan melihat apakah sesuatu yang besar telah terjadi. Morosa yang masih makan daging dengan enggan berhenti untuk mengikuti tuannya keluar. Mo Yu Qingyan, Master Menara Bunga Impian, juga ikut keluar bersama. Melayang ke angkasa, Lo Feng memandang dari jauh dan meski berada di bawah pengaruh formasi kota Huyang, dia masih dapat melihat menembus udara dan memata-matai ribuan perahu terbang serta sejumlah besar harta mekanik legion milik sekte bayangan hati. Ini kekuatan yang luar biasa, kagum Lo Feng. Layak untuk sebuah sekte yang didirikan oleh Raja Dewa. Meskipun telah runtuh hingga hari ini, sekte ini tetap begitu tangguh. Sekte bayangan hati telah datang. Kota Huyang kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan. Master Menara Bunga Impian agak cemas. Target pertama mereka juga pastilah rumah penguasa kota. Lo Feng mengamati dari kejauhan ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Ini buruk. Tuan, ada apa? Tanya Morosa. Mo Yu Qingyan dan Master Menara Bunga Impian juga bingung. Pasukan sekte bayangan hati sedang menuju langsung ke pusat kota Huyang dan mereka sedang menyerang rumah guaku, kata Lo Feng mendesak. Ayo cepat kembali, jangan biarkan mereka menduduki rumah guaku. Seketika itu juga, Lo Feng beserta Morosa dan Mo Yu Qingyan menaiki perahu terbang dan melakukan perjalanan melalui kehampaan menuju rumah gua miliknya. Saat ini, seluruh kediaman wali kota di pusat kota Huyang sedang kacau balau. Para elit dari 5 keluarga besar telah mundur. Mo Li Feiyun dan Dia Rongqi berada di antara kelompok inti 5 keluarga besar yang sedang sibuk. Kedua saudari itu melihat keluar, hanya menyadari situasi yang mengerikan.
ayah dan kakak senior Gao dan yang lainnya sedang bersiap untuk bertempur, kata Mo Lifei-yun dengan khawatir. Janganlah panik, rumah penguasa kota tidak mudah ditaklukkan, kata Dia Rongji dengan meyakinkan. Pada saat ini, elit dari 5 keluarga besar termasuk Legion Huyang dan pengawal Huyang sebagian besar telah mundur ke rumah pemilik kota. Hanya sedikit yang masih menjaga 3 area suci utama. Sekte Bayangan Hati mengaku tengah mencari pijakan, namun kini mereka justru menuju langsung ke rumah pemilik kota. Seorang lelaki tua berambut putih mengamati dari jauh. Apakah pertempuran akan segera dimulai? Tanya pemimpin klan Meiwu dengan cemas. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghadapinya, tegas penguasa kota Huyang. Sebagai keturunan keluarga besar, mereka datang ke kota Huyang untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Siapa yang mau berjuang sampai mati? Namun, terjerat dalam konflik antara 2 negara, mereka tidak berani menyerah. Di pihak penguasa kota, baik keturunan langsung 5 keluarga besar yang merupakan dewa sejati abadi, totalnya hanya sekitar 100. Bahkan dengan keunggulan unik yang dimiliki penguasa kota, tidak dapat dipastikan apakah mereka dapat mempertahankannya. Penguasa kota Huyang, Panglima Mo Lisiao dan yang lainnya menyaksikan dari jauh hanya untuk melihat pasukan Sekte Bayangan Hati bergerak cepat menuju rumah-rumah gua di sektor Zirah Kekacauan Primal yang berdekatan. Satu demi satu, rumah-rumah gua itu langsung ditempati. Di antara mereka, rumah gua milik Klan Shu mencakup area yang luas, termasuk di antara beberapa rumah gua super, jauh lebih besar daripada rumah gua Lofeng yang lebih kecil. Awalnya, rumah gua ini dibangun dengan membeli beberapa rumah gua sekaligus. Anggota Sekte Bayangan Hati yang terhormat, ini adalah tanah leluhur Klan Shu. Pemimpin Klan Shuhu melangkah maju secara pribadi, diikuti oleh 5 dewa sejati abadi yang cukup ramah dan hormat. Klan Shu saya bersedia mempersembahkan harta karun sebagai imbalan atas pelestarian tanah leluhur kami. Tiba-tiba, sebuah mata emas raksasa turun. Suaranya menggelegar. Mata emas raksasa itu menatap Shuhu, membuatnya gemetar ketakutan. Ia merasakan ancaman kematian. Cepat pergi, atau tak seorang pun dari Klan Shu akan selamat. Wajah Shuhu tua yang rapuh ditandai dengan pola-pola rahasia hijau. Dia berkerut. Di belakangnya, 5 dewa sejati abadi dari klannya merasa agak putus asa. Baiklah, kami akan segera pindah. Shuhu hanya bisa bertahan, tidak berani melawan sedikit pun, sambil patuh mempersembahkan harta karun itu. Rumah gua siapa itu? Sebuah harta karun mekanik legion super besar menatap ke arah rumah gua Lofeng yang lebih kecil. Paman guru, itu adalah rumah gua milik Dewa Lauhe, lapor seorang murid. Dan membagongkannya jangan dilupa di like dan subscribe. Ya begitulah ya. Jangan lupa kalau pengen saweria bisa di kolom deskripsi dan komentar ya. Sungguh membagongkan.